Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita memulai kuliah kita kembali. Tema kita hari ini adalah tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah akan kita bahas setelah ini. Untuk mengawali perkuliahan kita seperti biasanya, mari kita membaca satu ayat dulu sebagai bentuk refleksi untuk diri kita masing-masing. Kita mulai awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Artinya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegeralah mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Surat Al-Imran ayat 114. Baik, sekarang kita lanjutkan apa itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sering dikenal dengan istilah MKCH. Apa itu? Rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Itulah matan. Matan itu kalau arti bahasa adalah bunyinya. Jadi isi atau bunyi dari keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu akan termaktub seperti ini. Jadi kalau selama ini yang terjadi di masyarakat, ada orang yang takut menjadi Muhammadiyah. Saya takut nanti kalau disebut Muhammadiyah. Apa yang ditakutkan? Muhammadiyah itu juga Islam. Apa yang menjadi Anda memusuhi Muhammadiyah? Anda juga kuliah di Universitas Muhammadiyah. Jadi ini yang sama-sama kita luruskan kembali agar ketika Anda kembali ke masyarakat, karena Anda sekarang di sini bagian dari Muhammadiyah karena kuliah di Muhammadiyah, maka ketika di masyarakat sampean bisa menjadi corong, bisa menjadi pencerah bagi masyarakat yang tidak suka dengan Muhammadiyah dalam tanda petik, bahkan bermusuhan. Seperti itu ya. Ini kepribadian Muhammadiyah itu ada 5 hal. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam, bercita-cita dan bergerak untuk membentuk masyarakat yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah itu bukan partai politik, Muhammadiyah itu bukan agama, Muhammadiyah itu bukan aliran yang menyesatkan, tapi Muhammadiyah itu adalah organisasi. Kalau dalam Muhammadiyah disebut persyarikatan yang gerakannya berasaskan Islam. Tadi tidak meniru ulama-ulama tertentu, tapi berdasarkan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama wahyu dari Allah seperti agama yang dibawa para nabi. Jadi orang Muhammadiyah juga beragama Islam. Kalau ada yang ngomong
kenapa sih harus ada Muhammadiyah, kenapa sih harus ada NU. Nah, justru ketika ada Muhammadiyah, ketika ada NU, Nahdlatul Ulama, kita akan lebih bersyukur karena begitu banyak wadah untuk berjuang. Apa yang diperjuangkan? Yakni ajaran Islam. Kalau Anda yang sudah pernah melihat film Dua Ulama, itu Anda akan tahu. Anda tidak akan bermusuhan lagi kalau yang Nahdiyin. Anda tidak akan fanatik berlebihan. Kenapa? Karena dua tokoh besar organisasi di negara kita ini awalnya adalah satu guru tempat belajar. Hanya saja ada perbedaan dakwah di situ. Kenapa Muhammadiyah berpikiran orientasinya ke pendidikan umum lebih maju dan lain sebagainya? Karena Muhammadiyah berdiri di lingkungan pemerintahan saat itu. Keraton Jogja itu pemerintahan pada saat Indonesia belum merdeka. Kemudian Yai Dahlan itu kalau sekarang sama dengan pegawai negeri atau PNS-nya Kemenak. Jadi tidak salah ketika pendidikan yang dilakukan modernisasi oleh Kiai Dahlan itu di tingkat pemerintahan, wilayah-wilayah yang dekat dengan kekuasaan. Sedangkan yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau adalah backgroundnya pesantren. Anda juga harus tahu daerah Jombang, Tebu Ireng dulu itu dikenal daerahnya rampok begal. Maka ulama yang ingin mendakwakan Islam di sana harus sakti. Apa artinya sakti? Bukan sakti yang bagaimana. Harus pinter silat untuk menjaga dirinya, untuk mempertahankan ketika diganggu oleh mereka, dan mengembangkan pesantren. Lah itu beda dakwanya, tapi pada dasarnya dua-duanya adalah memperjuangkan gerakan dakwah Islam. Yang ketiga, kepribadian Muhammadiyah itu mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menjalankan Islam itu tidak katanya, jarene. Sering saya ketika menguji Anda di tes ibadah, tes sholat, kenapa kamu baca ini? Itu diajari guru saya dulu ya Bu. Nah, kalau sekarang sudah jadi mahasiswa, jangan berpedoman itu katanya, tapi apa yang didapat itu harus dicari, apakah benar sumber yang saya pakai ini. Jangan sampai sudah dipakai tapi yang dipakai itu tidak benar, apa yang kamu kerjakan akan sia-sia. Baik, selanjutnya kepribadian Muhammadiyah itu, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam. Ajaran Islam itu meliputi banyak bidang. Satu, bidang akidah yang sudah kita bahas di AIK 1. Kemudian bidang ibadah, dan ini sudah saya jelaskan juga, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi ya. Ini kita bahas kemarin di semester 2 pada saat AIK 2, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang terakhir dari kepribadian Muhammadiyah adalah Muhammadiyah mengajak warganya untuk cinta tanah air. Lah ini yang akan kita bahas di perkuliahan kita adalah matan kepribadian Muhammadiyah yang kelima tentang cinta tanah air. Kayak apa sih? Nah, bentuk cinta tanah air itu ada slogan yang berbunyi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Dalam negara yang baik itu akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur itu akan terwujud ketika satu, sadar pajak.